Lalu besoknya di tanggal 26 Mei, Yujung keluar sama penginapan, Wak. Tapi cuma sama anaknya aja. Sementara si Kang tidak pernah terekam keluar dari penginapan itu. Jadi Kang ini cuma kelihatan waktu dia masuk di tanggal 25 itu aja, Wak. Dan gak pernah kelihatan keluar lagi. Itu artinya sangat besar kemungkinan dia masih di dalam penginapan, ya kan? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat bermalam minggu dan selamat menikmati weekend semua ya, Wak ya. Untuk mengisi waktu weekend kalian di malam ini, aku datang kembali dengan membawakan satu kisah kriminal yang pernah terjadi di Korea Selatan pada tahun 2019 lalu, Wak. Di tahun itu, tepatnya di bulan Juni 2019, di sebuah pabrik daur ulang, para pekerja di sana dikejutkan dengan temuan satu benda berwarna pucat dan berukuran tidak wajar. Awalnya mereka kira itu tulang hewan, Wak. Tapi bentuknya setelah diperhatikan lebih detail lagi, kok kayak tulang manusia. Polisi dipanggil, TKP disterilkan, tulang itu dibawa ke laboratorium. Tapi bukannya langsung kejawab, Wak. Pemeriksaan itu justru menemui jalan buntu karena jaringan yang menempel pada tulang itu udah keburu rusak duluan. Sehingga membuat identifikasi tidak bisa dilakukan secepat yang dibayangkan sama tim kepolisian. Nah, di titik ini pertanyaan-pertanyaan pun mulai bermunculan. Dari mana potongan itu berasal? Bagaimana si potongan itu bisa sampai di sana, dan peristiwa apa yang tersembunyi di belakangnya. Nah, di malam ini aku akan ngajak kalian untuk mengikuti jejak langkah penyelidikan awal dari tulang ini setahap demi setahap, mulai dari lokasi penemuan, menelusuri keping-keping kecil dari investigasi, dan juga mengungkapkan soal kasus ini. Kira-kira apa yang terjadi? Tulang siapa itu? Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cekeran. Oke, Wak, jadi kisah ini bermula pada tanggal 5 Juni 2019 di Pulau Jeju, Korea Selatan, Wak. Pagi itu para pekerja di sebuah pabrik daur ulang sedang sibuk memilah-milah sampah nih seperti biasanya ya kan. Di antara tumpukan sampah itu, seorang pekerja menemukan ada potongan tulang yang berukuran cukup besar, Wak. Awalnya petugas tuh ngira itu tulang hewan, tapi waktu diperhatikan lagi, petugas ini jadi mikir, kayaknya tulang hewan nggak sebesar ini lah. Ini jangan-jangan tulang manusia nggak, katanya. Nah, kemudian si petugas itu melaporkanlah temuan ini ke polisi. Nah, nggak lama polisi pun datang dan langsung mengecek TKP itu. Dari dekat, potongan tulang itu tuh memang udah kelihatan janggal, Wak. Warnanya udah pucat, ukurannya juga besar, dan ada bekas patahan kasar, seolah-olah dipotong pakai benda tajam gitu loh. Nah, dari situ polisi langsung yakin ini pasti tulang manusia. Dan kalau potongannya kayak gini, besar kemungkinan kasus ini sudah mengarah ke tindak kejahatan mutilation, ya kan. Nah, untuk memastikan identitas korban, polisi pun membawalah potongan tulang itu ke rumah sakit untuk bisa dianalisa lagi. Awalnya tim forensik itu sempat kesulitan, Wak. Soalnya DNA di tulang-tulang itu tuh macam udah rusak gitu loh, dan hampir tidak bisa dipakai lagi untuk identifikasi. Karena hasilnya buntu, polisi pun lanjut mencari lagi petunjuk lain dengan mengecek laporan orang hilang, dicari sama polisi kan. Nah, dari situ mereka menemukan ada warga Jeju yang dilaporkan hilang dan masih belum ditemukan sampai saat itu. Nah, warga yang hilang ini namanya Kang Ji Yong, berjenis kelamin laki-laki, usianya 36 tahun, dia duda anak satu, anak laki-laki, dan dia merupakan mahasiswa S3 yang juga nyambi kerja part-time sebagai peneliti di laboratorium. Ada nih satu orang hilang gitu kan. Nah, laporan orang hilang itu datang dari adiknya si Kang ini yang hilang tadi, yang namanya nggak pernah diungkap ke publik karena alasan privasi. Tapi biar gampang kita sebut aja lah nama adiknya ini Park ya. Menurut keterangan Park, Wak, abangnya ini atau si Kang ini menghilang dan udah nggak bisa dihubungi sejak 25 Mei tahun 2019 atau 12 hari sebelum penemuan potongan tulang itu. Nah, hari itu di tanggal 25 Mei itu sebenarnya itu adalah momen penting untuk abangnya, Wak, untuk Kang, karena untuk pertama kalinya Kang ini bisa ketemu lagi sama anaknya setelah dia pisah 2 tahun. Si anaknya ini ikut tinggal sama mantan istrinya, Wak, makanya mereka jadi jarang ketemu kan. Barulah di tanggal 25 Mei itu Kang akhirnya bisa ketemuan sama mantan istri dan juga sama anaknya ini. Terus di malam harinya, masih di hari yang sama juga, masih tanggal 25, Park ini adeknya ngechat si Kang. Dia nanya lah soal ketemuannya tadi kan, "Bang, gimana? Udah ketemu kok sama anakmu?" gitu. Dijawab sama si Kang, "Iya deh, udah. Ini aku udah pulang. Sekarang lagi di lab, ada kerjaan," katanya. "Udah dulu ya, baterai HP ku udah mau habis," katanya. "Oh ya udah Bang, hati-hati," kata si Park kayak gitu. Percakapan itu mungkin kedengar biasa aja, Wak.
Tapi siapa sangka itu adalah pesan terakhir dari Kang. Sejak saat itu Kang hilang kontak dan udah gak bisa dihubungi lagi selama 2 hari. Padahal gak pernahnya Wak Kang ini ngilang. Apalagi dia tuh memang tipikal orang yang selalu ngabarin keluarganya gitu loh. Ngerasa ada yang aneh, Park ini pun akhirnya datengin lah lab tempat si Kang itu bekerja kan, supaya bisa ketemu sama abangnya. Tapi ternyata Kang juga gak ada di tempat kerjanya Wak. Bahkan kawan-kawan Kang juga bilang, udah 2 hari ini kok Dek Kang gak masuk kerja. Kami juga gak tahu dia kemana, soalnya juga gak ada kabar apa-apa dari dia gitu kata kawan kerjanya. Nah dengar itu perasaan Kang jadi perasaan si Park jadi nggak enak lah kan. Barulah dia akhirnya memutuskan untuk lapor ke polisi nih. Nah sayangnya laporan itu sempat dianggap enteng Wak sama polisi. Polisi bilang, Dek, Kang ini kan udah laki-laki dewasa ya. Mungkin dia ini lagi pengen menyendiri aja. Nanti juga dia paling balik sendiri gitu. Tapi pas tahu respon polisi kayak gitu, pihak keluarga yang malah protes, Wak. Pak polisi, kami kenal betul Kang ini lebih dari siapapun, Pak. Dan kami yakin Kang tuh bukan sekedar menyendiri. Pasti ada yang salah nih sama si Kang. Nih firasat saya nggak enak, Pak. Saya loh adeknya gitu. Nah desakan keluarga inilah yang akhirnya membuat polisi barulah itu Wak, serius dalam menyelidiki kasus hilangnya Kang. Pertama-tama hal yang dilakukan sama polisi adalah mencari tahu siapa orang terakhir yang ketemu sama si Kang. Pasti itu ya kan. Dan sesuai keterangan dari Park tadi Wak, orang itu siapa? Mantan istrinya sama anaknya. Nah mantan istrinya si Kang ini namanya Ko Hyu Jung ya. Nah polisi pun segera langsung mendatangi si Hyu Jung ini. Kita panggil mantan istrinya Hyu Jung ya. Langsung mendatangi si Hyu Jung untuk memintai keterangannya. Polisi nanya, Bu Hyu Jung, Kang ini di mana? Katanya kamu sempat ketemu sama dia ya? Hyu Jung bilang, oh iya Pak, saya memang sempat ketemu sama dia. Tapi habis itu kami pisah Pak. Saya pulang duluan. Soalnya saya takut Pak, dia sempat mau ngelecehin saya. Habis itu ya udah saya udah nggak tahu lagi dia pergi kemana. Itu kata si Hyu Jung. Dengar itu polisi yang awalnya khawatir sama si Kang jadi mikir, lah kalau kayak gitu bisa jadi aja si Kang ini memang dia pergi karena dia malu udah ngelecehin mantan istrinya, makanya dia pilih menjauh dulu sama keluarganya. Sempat polisi mikir kayak gitu Wak, karena keterangan Hyu Jung ini kelihatan macam masuk akal sama polisi dan pada saat itu juga belum ada bukti lain, jadi polisi nggak curiga-curiga kali. Apalagi wajahnya Hyu Jung ini Wak betulan kelihatan polos kali, betulan kelihatan kalem kali, tipikal orang yang seolah-olah nggak akan mungkin berbuat jahat gitu loh. Jadi ya udah Hyu Jung pun dibolehin pulang sama polisi tanpa ditanyai lebih jauh. Nah di saat polisi percaya sama kesaksiannya si Hyu Jung ini Wak, Park adiknya si Kang tadi malah sebaliknya dia langsung ngebantah, Pak, ngarang cewek tuh Pak, abang aku nggak mungkin ngelakuin pelecehan kayak gitu sama dia. Dan ini Pak ya biar asal Bapak tahu aja, Hyu Jung itu Pak nggak sepolos wajahnya Pak, dia tuh udah jahat sama abang aku selama ini. Oh iya, emangnya dia jahat gimana kata polisi? Banyak Pak, dulu pas masih nikah nih Hyu Jung tuh sering kali bikin masalah. Nah keterangan dari Park ini bikin polisi jadi penasaran lagi dan mulai menyelidiki lebih dalam soal Hyu Jung ke si Park. Dan semakin digali-gali Wak, polisi pun menemukan fakta-fakta mengejutkan yang tersembunyi di balik pembawaan Hyu Jung yang tenang, kalem dan kelihatan kayak orang-orang baik-baik aja gitu. Nah sekarang kita masuk ke latar belakang si Hyu Jung ini ya, mantan istrinya si Kang. Nah, jadi Wak, si Ko Hyu Jung ini lahir di Pulau Jeju juga di tanggal 2 Februari tahun 1983. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Tapi aku di sini nggak nemuin informasi nama orang tuanya siapa, adik-adiknya siapa. Tapi yang jelas kedua adiknya si Hyu Jung itu laki-laki semuanya gitu. Dia perempuan satu-satunya. Nah pas masih kecil Wak, orang tuanya si Hyu Jung ini cerai. Terus bapaknya nikah lagi sama perempuan yang jauh lebih muda dari usia bapaknya. Tapi meskipun masa kecilnya nggak bisa dibilang nggak sempurna lah gitu ya, Hyu Jung ini Wak berasal dari keluarga kaya raya kali. Bapaknya itu punya macam usaha persewaan mobil sama persewaan kapal, bayangkan sama kalian. Serta juga bapaknya punya beberapa properti di Pulau Jeju dan di kota Gimpo yang memang nggak begitu jauh dari Pulau Jeju. Selain kaya Wak, di mata teman-temannya Hyu Jung ini memang sudah dikenal sebagai anak yang sangat cantik, dia baik hati dan juga pintar kali ya kan. Setelah dia lulus SMA pun dia langsung kuliah di Jeju National University, ini kampus paling bergengsi di Pulau Jeju dan juga katanya masuk deretan 20 universitas terbaik di Korea gitu. Selama dia kuliah Wak, Hyu Jung ini juga aktif tuh ikut kegiatan kerelawanan dan juga sering menyumbangkan uang pribadinya untuk acara amal. Baik kali Hyu Jung nih Wak. Nah di kegiatan kerelawanan itu suatu waktu ada nih Wak satu mahasiswa yang diam-diam mencuri hatinya Hyu Jung, dan dia itulah si Kang Ji Young tadi tuh loh yang hilang tadi tuh. Nah Hyu Jung sama si Kang ini punya banyak kesamaan Wak dulunya. Mereka sama-sama suka kegiatan sosial, sama-sama suka traveling, dan kalau misalnya ngobrol selalu nyambung gitu lah obrolannya. Nah dari situ hubungan mereka pun makin dekat, mereka makin dekat lagi, terus lanjutlah pacaran. Hubungan mereka ini berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun sampai akhirnya pada bulan Juni tahun 2013
Kang dan Yujung ini pun menikah dengan resepsi besar-besaran gitu kan, Wak. Nah, setelah menikah, Kang sama Yujung ini langsung terbang ke luar negeri tuh, Wak, untuk bulan madu gitu. Dan sebagaimana pengantin baru ya kan, hari-hari mereka pun dipenuhi sama kemesraan lah di sana tanpa ada masalah yang berarti selama honeymoon ini. Tapi semua itu juga tidak bertahan lama karena pas baru mau balik ke Korea nih, mereka malah ribut, Wak, gara-gara hal sepele. Jadi waktu lagi di bandara mau balik ke Korea nih ya, Yujung ini lagi sibuk belanja di duty free. Awalnya si Kang ini masih santai aja nih dan dia masih ngasih waktu sama istrinya untuk milih-milih barang. Tapi pas pesawatnya udah mau boarding, Yujung ini belum juga selesai belanja gitu loh, Wak. Kang negur lah kan. Tapi waktu ditegur, Yujung ini nggak terima, malah ribut di situ. Dan gara-gara ribut ini mereka jadi ketinggalan pesawat. Ya kelihatannya sepele lah bisa dibilang ya kan, walaupun rugi lah itu tiket pesawat. Tapi kan si Yujung juga orang kaya. Cuman sejak saat itu, sejak keributan di duty free itu tuh, bibit konflik di antara keduanya makin kelihatan lagi. Parahnya amarah mereka itu nggak berhenti di bandara itu aja, Wak, tapi terus ke bawah sampai mereka nyampe ke rumah. Sejak pertengkaran di bandara tadi, konflik mereka makin sering lagi terjadi katanya, terutama soal fulus, soal uang, soal finansial. Yujung ini, si istrinya ini merasa si Kang itu nggak bisa memenuhi kebutuhannya sebagai seorang istri, Wak. Apalagi waktu itu setelah menikah, Kang itu masih jadi mahasiswa dan dia juga kerja part time gitu loh, Wak, yang upahnya juga pas-pasan. Sementara kan si Yujung ini dia memang udah lahir dari keluarga kaya, tuh ya tadi terbiasa macam boros gitu loh, Wak. Dia suka belanja barang mewah, dia suka nongkrong di kafe-kafe mahal di sana, dia beli skincare branded, kayak gitulah. Nah, ketimpangan gaya hidup inilah yang bikin si Kang ini makin kewalahan. Karena seberapapun Kang itu berusaha, Wak, dia tuh masih ngerasa nggak pernah cukup gitu loh di mata istrinya. Selain berantem soal uang, Wak, mereka ini juga sering ribut perkara pembagian tugas rumah tuh. Yujung ini, Wak, hampir nggak pernah mau dia beberes rumah. Jadi tiap hari tuh Kang terus yang harus ngerjain semuanya. Dia yang buang sampah, dia yang nyuci baju, dia yang masak, dan pokoknya semua lah itu pekerjaan rumah dia lakukan sepulang dia dari kerja. Pernah tuh suatu hari si Kang ini protes kan, dia bilang sama si Yujung, sayang, sekali-sekali bantuin aku lah beberes rumah, kan kamu juga seharian di rumah. Langsung nolak Yujung di situ. Aku nggak biasa beberes, yang bapak aku tuh selalu pakai ART. Kalau kau mau rumah kita bersih, ya udah sewa ART juga lah, jangan kau suruh-suruh aku. Itu katanya. Nah, karena penghasilannya si Kang ini terbatas ya, Kang jelas belum mampu, Wak, untuk bayar ART. Jadi ya udah, semua pekerjaan rumah terpaksa Kang tanggung sendiri. Kayak gitu ya terus persoalan mereka setelah menikah ini. Tapi meskipun hubungan mereka ini dipenuhi pertengkaran, Wak, setahun setelah nikah, Yujung ini hamil dan dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Alih-alih meredakan konflik, masa awal menjadi orang tua ini rupanya menghadirkan tekanan baru di hubungan ini. Dimana pasti pengeluaran meningkat ya kan, jam tidur jadi berantakan, dan dukungan dari sekitarnya mereka itu juga agak terbatas gitu loh. Inilah yang mungkin membuat emosi di rumah mereka pun makin mudah lagi tersulut. Kang sering kewalahan memenuhi nafkah keluarganya, sedangkan Yujung ini jadi mudah meledak-ledak gitu loh, Wak, karena kecapean ngurus bayi dan juga kebutuhan yang belum tercukupi sama suaminya. Bahkan pernah nih, Wak, ya, saking kesalnya si Yujung ini, dia pernah loh ngelempar HP ke siapa, ke wajahnya siapa, si Kang, sampai luka mata Kang dibuat dia. Dan Yujung ini juga sering melontarkan kata-kata yang nggak pantas gitu loh, Wak, ke suaminya. Kok tuh yang nggak pernah bisa bahagiain aku, kok nggak pernah bisa menuhin kebutuhan aku, suami kayak apa kok digitu-gituin. Awalnya Kang masih sabar-sabar aja, Wak, dia mikir, oh ya udahlah aku harus sabar nih, mungkin emosi Yujungnya lagi nggak stabil gara-gara dia kena baby blues gitu. Tapi makin besar anak mereka, perilakunya Yujung bukan yang mereda, Wak, tapi malah menjadi-jadi. Hal ini jelas bukan karena baby blues, tapi memang karakter aslinya Yujung gitu loh. Puncaknya saat bertengkar, Yujung itu pernah mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri dan juga akan mengakhiri nyawa anak mereka. Itu puncaknya. Dan ancaman itulah yang menjadi titik balik untuk si Kang, Wak. Kang ngerasa macam keselamatan keluarga itu jadi nggak aman gitu loh. Nah, karena nggak tahan konflik yang tidak kunjung mereda ini, Kang pun memilih untuk menceraikan Yujung. Nah, setelah bercerai, hakim memutuskan hak asuh anak ini jatuh ke tangan Yujung, ke tangan istrinya. Kenapa bukan ke Kang? Karena waktu itu penghasilan Kang dianggap kurang mapan, Wak. Sementara di Korea biaya ngebesarin anak tuh katanya besar kali. Ditambah lagi Yujung ini juga dinilai lebih mampu ya kan secara finansial karena status keluarganya yang kaya raya. Dah, cerailah mereka, hak asuh anak ke si Yujung. Nah, 1 tahun setelah mereka bercerai, Wak, Yujung ini diketahui menikah lagi. Yujung nikah lagi sama seorang duda berusia 35 tahun yang bekerja sebagai staf pemadam kebakaran namanya Hong.
Nah, Hong ini juga punya anak laki-laki, Wak, yang katanya seumuran juga sama anaknya Yujung. Hasil pernikahannya sama si Kang. Nah, setelah menikah, Yujung sama Hong ini ngajak anak-anak mereka untuk tinggal bareng di Songju City atau kota tempat si Hong itu kerja. Sekilas dari luar, Wak, rumah tangga barunya Yujung ini memang kelihatan adem-adem aja. Suaminya lebih mapan, rumahnya juga nyaman. Pokoknya kelihatan Yujung ini bahagia kali lah sama kehidupan barunya. Sementara itu, Kang justru merasa sebaliknya, Wak. Dia tuh masih betah menduda dan dia itu sering merasa kesepian, Wak. Meskipun pengadilan ini sudah memberikan hak untuk ngunjungin anaknya itu sebulan 2 kali, kenyataannya, Wak, Yujung mantan istrinya ini selalu melarang si Kang untuk ketemu sama anak mereka. Jadi setiap kali si Kang ini mau nemuin anaknya, Wak, Yujung tuh nggak pernah mau bukain pintu tuh loh, malah diusirnya langsung si Kang ini. Alhasilnya udah hampir 2 tahun, bayangkan sama kalian, si Kang ini nggak pernah ketemu sama anaknya, gara-gara nggak diizinin sama si Yujung. Padahal selama itu juga, Wak, selama 2 tahun setelah berpisah ini, Kang ini udah berusaha jadi ayah yang bertanggung jawab. Wah, dia rutin loh kirim uang sama si Yujung. Dia nggak pernah lupa ngasih hadiah ulang tahun anaknya. Tapi semua tuh macam sia-sia gitu, karena Yujung sama sekali nggak pernah ngasih jalan buat si Kang untuk bisa ketemu sama anaknya. Nah, akhirnya suatu hari si Kang ini mau mikir lah kan, ini keterlaluan si Yujung ini. Kalau kayak